Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqo. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah kegelapan sejarah manusia. Pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah. Hari ini kita kembali menyimak satu lakon penting dalam panggung perpolitikan Indonesia. Judul tema catatan kritis kita, Pasca Hasto, siapa berikutnya, ketika palu hukum mengayun ke arah Banteng. Kenapa ini penting? Karena peristiwa ini bukan hanya soal seorang sekjen partai yang divonis 3,5 tahun. Tapi soal sinyal guncangan internal dalam tubuh partai yang pernah menjadi raksasa pemilu, dan kini pelan-pelan digerus oleh konflik internal dan eksodus kader kunci. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maknanya bagi masa depan PD Perjuangan? Apa dampaknya bagi peta politik menuju 2029? Dan benarkah, sebagaimana sinyal Dahlan Iskan, partai ini akan turun jadi partai papan tengah, hanya 11-13%? Dalam ulasan ini, kami akan membedahnya dalam 4 bagian, dengan gaya naratif khas Teguh Rahayu Slamet Channel, syarat pesan, bernas tafsir, dan tentu, tidak kehilangan ruh moral dan spiritual. Disclaimer, ulasan ini disampaikan dalam rangka menyalakan lentera nalar bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan akal sehat bangsa. Kritik adalah hak warga, dan koreksi adalah ruh demokrasi. Bila ada nama, jabatan, atau partai yang tersinggung, mohon dicatat, kami tidak sedang mencela personal, tapi sedang menggugat sistem yang makin kehilangan etik dan nurani. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan membuka mata hati. Bismillah. 1. Palu hukum merontokkan 1 gigi molar, Banteng. 3,5 tahun. Bukan hanya angka vonis untuk Hasto Kristianto, tetapi gema yang mengetuk pintu kekuasaan partai yang dulu disebut-sebut sebagai benteng rakyat kecil. Palu itu mengetuk bukan sekadar palu hakim, tapi palu sejarah. Dan suara yang bergema di baliknya bukan hanya tentang kesalahan individu, melainkan retaknya satu fondasi utama partai terbesar di Republik ini. Sehari sebelum vonis, rumor pembebasan Hasto beredar liar, kanal politik menyuguhkan narasi pembebasan, seolah pengadilan sudah jadi panggung rekonsiliasi kekuasaan. Tapi pada akhirnya, realitas mengguncang, vonis tetap dijatuhkan. 3,5 tahun, separuh dari tuntutan jaksa, seolah jadi jalan tengah agar hukum terlihat bekerja tanpa sepenuhnya mengguncang pilar partai. Namun kita tahu, vonis ini bukan hanya urusan meja hijau. Ini adalah pesan tersirat bahwa hukum kini sedang mengayun ke arah Banteng. Tak lagi sekadar simbol peringatan, tapi sebuah penetapan posisi, bahwa tak ada lagi yang sakral di panggung kekuasaan, bahkan loyalis garis keras pun bisa dipreteli satu persatu. Di tengah ketegangan ini, Hasto justru tampil tenang. Ia bahkan ngaku sudah tahu vonis ini sejak April. Karena itu, ia mendaftar kuliah hukum. Sebuah langkah yang tampaknya heroik, tapi sekaligus menyedihkan. Ia tahu akan dijatuhkan. Ia tahu tak akan selamat. Maka satunya cara bertahan adalah pelajari senjata yang menjatuhkannya, hukum itu sendiri. Kita patut bertanya, bila seorang sekjen partai penguasa tahu ia akan divonis bahkan sebelum putusan dibacakan, apakah itu tanda kehebatan intelijensi personal, atau sinyal betapa terbukanya proses hukum di negara ini? Bila vonis bisa ditebak, apakah hukum masih bisa dipercaya? Inilah bagian paling getir dalam demokrasi kita, ketika pengadilan bukan lagi soal membuktikan kebenaran, tapi soal negosiasi kepentingan ketika hakim tak memutus berdasarkan dalil, tapi berdasar kalkulasi sosial politik. Dan ketika vonis dijatuhkan bukan untuk mengungkap keadilan, tapi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Putusan atas Hasto bukan akhir dari cerita. Ini baru awal dari retakan yang lebih besar. Karena vonis ini jatuh lebih dari satu nama. Ia menggoyang struktur, ia menciptakan ruang kosong di jantung partai. Dan ia ngirimkan sinyal keras, bahwa musim gugur sedang nyapa Banteng. Setelah gajah lahir. 2. Kongres tanpa kepala, barisan tanpa komando. Tanggal 29 Juli di depan mata. Bali bersiap jadi tuan rumah pertemuan akbar kader PDI Perjuangan. Tapi apa yang sejatinya akan terjadi di sana? Apa ini cuma rapat kerja biasa? Atau justru kongres darurat yang lahir dari kegentingan am-diam? Di atas kertas, agenda masih samar. Tapi aroma krisis sudah terlalu pekat untuk diabaikan. Hasto tidak bebas. Palu hakim sudah mengunci.
Dan partai besar ini kini berdiri seperti kereta tanpa lokomotif, bergerak karena dorongan masa lalu, tapi kehilangan arah di tikungan tajam sejarah. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi sekjen pengganti? Tapi lebih dari itu, siapa yang akan disetujui Megawati, sekaligus bisa diterima arus bawah partai? Karena sejak lama, jabatan sekjen bukan cuma teknis administratif. Ia adalah panglima operasional partai, pemegang kendali mesin, penjaga komunikasi pusat daerah, sekaligus tangan kanan ideologis sang ketua umum. Dan kini, tangan itu terpotong, teramputasi. Sumber internal nyebut, pertemuan di Bali sudah diskenariokan dua versi. Satu untuk situasi, Hasto bebas, yang kini resmi tak terjadi. Satu lagi untuk situasi, tanpa Hasto, yang jadi kenyataan pahit. Artinya, semua mata kini menatap Megawati. Bukan sekadar menunggu keputusan, tapi menakar arah baru. Akan jadi kongres resmikah ini? Atau sekadar konsolidasi rapura untuk menenangkan gemuruh internal? Disinilah intrik mulai menari. Beberapa nama mulai beredar, sebagai pengganti, sebagai boneka, bahkan sebagai calon pengkhianat. Ada yang disebut sebagai loyalis lama Megawati, tapi diragukan militansinya. Ada pula yang dikenal sebagai kader teknokratik, tapi terlalu dekat dengan kekuasaan baru. Bahkan ada pula nama muda dari lingkaran elit baru yang disebut ingin menjinakkan PDI dari dalam. Di tengah semua spekulasi itu, satu bayangan Mr. X besar, terus membayangi bayangan Jokowi. Sosok yang dulunya diarak sebagai lambang kemenangan partai, kini justru menjadi simbol pembelotan ideologis. Jokowi sudah mendirikan rumah barunya, PSI. Dan rumah lama yang dulu membesarkannya kini justru ditinggalkan dalam sepi. Maka pergolakan tak terhindarkan, antara kader yang masih berharap pada rekonsiliasi am-diam, dan kader yang ingin melupakan Jokowi selamanya, seperti tulisan akun FB Pakuku Kawulo Alit Mojopahit tentang Jokowi, Kepompong, Ulat, Pukupu, 2017. Ironinya, pertemuan di Bali nanti bisa jadi bukan hanya ajang memilih sekjen, tapi ajang memilih takdir. Apakah PDIP akan tetap menjadi partai ideologis? Ataukah menjelma jadi partai kekuasaan tanpa kompas? Karena sekali keputusan diambil, dengan atau tanpa kongres, maka sejarah baru akan digoreskan. Dan setiap tinta keputusan itu, akan ditagih rakyat pada 2029. Pertanyaannya kini bukan hanya, siapa yang mimpin PDIP? Tapi, masihkah ada yang bisa mimpin kepercayaan publik dari reruntuhan konflik internal ini? 3. Dari anak kandung jadi anak asing. Ironi terbesar dalam politik Indonesia hari ini bukanlah vonis atas Hasto. Bukan pula kekosongan sekjen di jantung PDI Perjuangan. Ironi sejatinya justru bermukim pada satu nama yang pernah dilulukan, diarak sebagai ikon kemenangan, digendong dalam kampanye dan dimuliakan sebagai lambang kejayaan rakyat jelata, Joko Widodo. Dulu Jokowi adalah anak kandung ideologis partai. Sosok yang lahir dari rahim politik banteng moncong putih, dibesarkan oleh ngantangan relawan dan struktur. Ia bukan kader biasa, ia simbol. Ia bukan hanya tokoh, tapi sempat jadi iman dalam satu barisan. Dan kini, ia jadi tamu tak diundang dalam rumah yang pernah ia bangun. Jokowi telah mendirikan Istana Gajah, PSI, dan siap injak partai lamanya. Kini ia bahkan tak hadir dalam doa kecilnya. Ia bukan hanya berjarak, ia seperti ingin melupakan akar sejarahnya sendiri. Bahkan lebih jauh, ia sedang menumbuhkan pohon baru dengan akar yang sengaja dipisahkan dari PDI. Inilah ironi klimaksnya. PDI Perjuangan, yang dulu menjadi kendaraan suci reformasi dan rumah besar nasionalisme, ditinggalkan oleh putra terbaiknya. Bukan karena kalah, tapi karena putra itu memilih jalan lain, menjadi gajah, jalan kekuasaan yang tidak lagi bergantung pada garis merah sejarah. Jalan yang lebih pragmatis, efisien, dan personalistik. Dan partai ini, hanya bisa menatap punggung Jokowi dari kejauhan. Dengan campuran antara, marah, sedih, getir, tapi tetap bungkam. Karena membenci Jokowi sepenuhnya, akan rusak legitimasi masa lalu. Tapi memeluknya lagi, adalah bunuh diri ideologis. Maka yang terjadi adalah kebekuan, kemandekan. Partai ini tak bisa maju, tapi juga tak bisa kembali. Lebih ironis lagi, suara rakyat tak sepenuhnya ikut partai, tapi mengalir pelan-pelan mengikuti magnet Jokowi. PSI boleh dianggap partai kecil,
Tapi ketika Jokowi turun tangan langsung, segalanya berubah. Peta kekuasaan akan disusun ulang. Dan partai tua, yang dulu ditakuti, kini sedang menua dalam kecemasan. Satu demi satu kader muda mulai bimbang, apakah tetap bertahan di kapal yang mulai bocor, atau melompat ke perahu baru yang dinahodai, Bapak Pembangunan Gaya Baru. Bahkan rasuara dari DPC mulai menyuarakan sarkasme, siapa sebenarnya yang membesarkan siapa. Karena ketika Jokowi naik, partai ikut naik. Tapi ketika partai runtuh, Jokowi justru terbang lebih tinggi. Inilah takdir politik hari ini, partai bisa melahirkan tokoh, tapi tidak bisa mengikat hatinya. Dan PD Perjuangan sedang nulis satu pelajaran paling pahit, bahwa membesarkan Jokowi adalah langkah strategis, tapi membiarkan ia pergi tanpa ikatan, adalah kesalahan sejarah. 4. Menuju 2029 saat jalan tengah jadi kosong. PDIP dulu adalah benteng. Di saat yang lain sibuk menarik antara ekstrim kanan dan oligarki kanan, partai ini berdiri sebagai simbol nasionalisme, kerakyatan, dan kesinambungan sejarah. Tapi kini, pusaran politik telah gerusnya dari dalam. Bukan oleh lawan, tapi oleh kekosongan arah, fragmentasi loyalitas, dan retaknya kepercayaan. Pasca vonis Hasto, partai ini kehilangan mesin utamanya. Pasca kepergian Jokowi, partai ini kehilangan tokoh magnetisnya. Dan pasca tumbangnya kepercayaan publik atas elit internalnya, mulai kehilangan satunya yang paling penting dalam demokrasi, daya percaya rakyat. Menuju 2029, peta politik bisa berubah total. Gerindra bisa saja melaju sebagai partai terbesar, bila Prabowo mampu mengelola kemenangan epik, rendah hati, dan produktif. PSI bisa saja curi suara milenial dan urban, bila Jokowi tetap bermain cantik di balik layar. Tapi PDIP, tanpa pembaruan arah, tanpa generasi tulus, tanpa rekonsiliasi yang jujur, partai ini cuma jadi kenangan sebagai partai besar yang lupa jalan menjadi besar. Dan kalau partai tengah runtuh, kita sebagai bangsa kehilangan penyeimbang. Kita cuma melihat dua kutub ekstrem, populisme yang bising, dan elitisme yang beku. Demokrasi akan diseret ke arah pertarungan keras kepala, tanpa ruang dialog, tanpa jembatan nurani, sungguh keji. Inilah saat bangsa bertanya ulang, apakah demokrasi sekadar perebutan kuasa, ataukah seharusnya jadi jalan tengah, untuk jaga martabat rakyat dan keutuhan negeri? Karena jika partai besar cuma berubah, jadi alat dagang kekuasaan, maka rakyat pasti membalasnya bukan dengan peluru, tapi dengan suara senyap yang menusuk, abstain, golput, dan apatisme. Demokrasi bisa mati bukan karena tirani, tapi karena kebosanan. Dan kebosanan itu sedang tumbuh, di tengah rakyat yang lelah melihat elit saling berkhianat dan partai saling merobek sejarahnya sendiri. Maka siapapun yang ingin mimpin 2029, wajib merenungi ini. Bangsa ini tidak sedang mencari bintang baru. Bangsa ini sedang haus arah baru. Dan arah itu cuma bisa lahir dari kesadaran, bukan keserakahan. Dari taubat kolektif, bukan dari manipulasi politik. Peringatan keras Rasulullah, tidak akan lurus, suatu umat, jika pemimpinnya rusak, dan ulamanya, diam. Hadis riwayat Ahmad.